Untuk teman-teman divisi UX, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk, harap menghidupkan kamera. Diingatkan kembali untuk teman-teman divisi UX sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk di breakout room ini, sambil diharapkan untuk menghidupkan kameranya kembali. Untuk teman-teman, kita tunggu 5 menit lagi. Diingatkan kembali, ini breakout rooms UX. Jika ada yang salah masuk ataupun bukan divisinya, silakan pindah ke breakout room sebelah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ferdian Galang Pratama, selaku penanggung jawab lomba divisi Desain UX. Kali ini yang akan menjelaskan seputar juknis dan lomba itu sendiri, yaitu juri, yaitu Kak Romi sebagai produk desain. Oke. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Ferdian Galang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, mohon maaf atas salah teknis. Perkenalkan, nama saya Ferdian Galang Pratama, selaku penanggung jawab divisi UIX di perlombaan Teknokom 2021 ini. Di sini kami ingin menjelaskan seputar juknis perihal lomba itu sendiri yang akan disampaikan oleh juri, yaitu Kak Romi selaku produk designer di Learning Hub Singapura. Untuk Kak Romi, kami persilakan untuk menjelaskan juknis tersebut. Oke, saya ulangin ya. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Mas. Baik. Thank you untuk waktunya. Untuk peserta lomba, halo rekan-rekan semuanya, apa kabar nih? Halo, Mas. Alhamdulillah baik, Mas. Oke. Baik. Saya di sini diberi amanat untuk nyampein tentang juknis dari lomba kita nanti UI UX gitu. Nah, adapun yang saya akan jelaskan pertama deskripsi lomba. Oke. Untuk deskripsi lomba dari UI UX merupakan cabang kompetisi pada event perlombaan Teknokom, yakni Technocrat Innovation Competition, yang pertama dilakukan pada 2021. Guna menciptakan tampilan antarmuka nyaman, mudah, dan memberikan pengalaman yang baik pada penggunanya. Adapun tujuan lomba UI UX Competition bertujuan untuk menguji kreativitas mahasiswa dalam menganalisa dan menganalisis produk yang kreatif dalam desain aplikasi. Nah, lanjut kita ke poin Q, ketentuan umum. Adapun yang pertama itu peserta lomba merupakan mahasiswa D3 atau S1 yang masih aktif dari seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang kedua, peserta telah mengikuti pendaftaran pada link resmi pendaftaran Technocrat Innovation Competition yang tertera pada link
pendaftaran Teknokom 2021. Poin ketentuan umum ketiga, setiap kelompok harus dari perguruan tinggi yang sama, namun diperbolehkan dari jurusan yang berbeda. Keempat, setiap tim hanya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Yang kelima, setiap peserta hanya diperkenankan mengirim 1 karya terbaiknya. Keenam, Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai wewenang memberikan penilaian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan poin ketentuan umum terakhir, yakni penilaian adalah hasil pengamatan Dewan Juri terhadap UI UX competition peserta kompetisi yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, adapun tema yang kita angkat pada tahun ini yakni peran teknologi dalam new normal or pasca pandemi gitu. Oke, mungkin untuk alur pendaftaran, mungkin next untuk panitia langsung ke ketentuan khusus. Ini ketentuan khusus ya. Untuk ketentuan khususnya, pertama, karya belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi sejenis, baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketentuan khusus kedua itu, karya tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, sadisme, atau hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. Yang ketiga, karya harus sesuai dengan tema. Dan terakhir, karya yang diterima adalah yang dikirim sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke, untuk komponen penilaian dan final, coba di slide panitia. Oh ya ini. Nah, saya mulai bacain tentang deskripsi final nantinya. Pengumuman peserta untuk final yang lolos ke babak berikutnya akan diumumkan melalui email dan juga media Instagram dari @teknokom 2021 dan juga ftik.teknokrat dan juga ada juga di Teknokrat University dengan ketentuan berikut. Dan nantinya peserta yang lolos masuk ke final untuk menyiapkan video presentasi dan dikirim melalui ke penyimpanan dari panitia yang akan diinfokan nanti. Kedua itu cakupan presentasi yaitu mengenai karya yang dibuat di depan Dewan Juri dengan video presentasi 10 menit maksimal dan nantinya ada sesi tanya jawab atau Q&A maksimal itu 15 menit. Oke. Dan terakhir itu nantinya pada final penjelasan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan nanti akan diberikan lagi menjelang final oleh panitia. Nah, dan lanjutnya komponen penilaian pada penyisian nantinya itu pertama ada dari identifikasi masalah, untuk keterangannya urgensi permasalahan beserta kebermanfaatan pengguna atau masyarakat dan kesesuaian permasalahan karya dengan tema itu pada bobot 25%. Kriteria penilaian kedua itu innovation dan originalitas. Dengan keterangannya itu terdapat keunikan dan nilai lebih dari segi pemecahan masalah, teknis penggunaan aplikasi dan desain antarmuka dengan bobot 40%. Dan terakhir itu metode desain. Metode menggunakan metode pengumpulan data pada pembuatan karya sebagai acuan dalam identifikasi kebutuhan pengguna serta langkah-langkah desain dan pengujian desain tersebut berdasarkan prinsip UX. Itu pada bobot 35%. Oke. Nanti babak final itu ada di kriteria presentasi dalam bobot 50%, Q&A atau tanya jawab di bobot 30%, dan stimulasi karya atau prototype, peragaan prototype itu di 20%. Gitu.
Oke. Eh, Sekian presentasi ataupun penjelasan dari Pak Romi sendiri. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan seputar juknis perlombaan, kami persilakan, baik itu secara chat ataupun menanyakan langsung. Dari Stefani, halo Kak, saya Stefani mau bertanya, untuk proposal jika ada tambahan lain dari sistematika yang ada pada buku pedoman, apakah tidak? Terima kasih. Oke, langsung saya silakan untuk Pak Romi untuk. Oke, maksudnya ada info pada saat itu ya pembuatan proposal. Ya, ya diperbolehkan asal dengan sesuai dengan urutan dari kerangka yang telah panitia bikin ya susunannya. Gitu. Untuk siapa? Mbak Stefani. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Izin Mas mau nanya. Oh Kalau iya. itu kan tadi soal sistematika penulisannya. Kalau untuk jumlah halamannya itu nggak ada batasan atau gimana Mas? Yang proposal. Oke. Untuk maksimal halaman proposal ada perubahan rule ya. Maksimal kita netapin 25 halaman saja untuk proposal. Oke, siap. Makasih ya Mas infonya. Oke. Ini ada yang bertanya, Pak, lewat direct message ke pribadi. Pak Romi ada yang bertanya, untuk video yang dikumpulkan, apakah berupa video promosi aplikasi atau video presentasi proses desainnya, Kak? Terima kasih. Oke, untuk penyisian final itu video untuk penjelasan aplikasi dengan maksimal video itu 3 menit. Itu untuk penyisihan, babak penyisihan, dan untuk final nanti para peserta lomba diminta mengumpulkan video presentasi hasil karya dengan maksimal video 10 menit. Oke, ada yang ingin bertanya secara langsung, jika ada bisa raise hand untuk menanyakan seputar juknis. Iya, Kak, saya mau bertanya kembali. Untuk proposal kan maksimal 25 halaman. Itu untuk isinya ya. Jadi kayak cover dan daftar pustaka tidak dihitung atau bagaimana? Terima kasih. Iya, baik. Untuk 25 halaman itu untuk isinya saja, untuk halaman. Dan covernya nggak dihitung. Baik, yang tidak dihitung hanya cover atau bagaimana? Cover, daftar pustaka, daftar isi. Cover dan daftar isi. Dan itu, lampiran. Oke, baik. Terima kasih.
Ada lagi yang ingin bertanya? Mas, saya izin bertanya lagi nih. Oke. Kan sebelumnya saya kan daftarnya dengan teman saya ya, tim ya. Tapi karena suatu keadaan teman saya nggak bisa ngelanjutin nih lomba ini. Nah, saya ingin memastikan lagi. Saya sebelumnya udah nanya juga ke CP panitia, apakah saya boleh melanjutkan secara individu atau bagaimana? Nah, dari panitia membalasnya itu boleh. Saya ingin memastikan lagi, apakah boleh atau gimana? Atau ganti tim atau gimana? Makasih. Kalau dari kami dari panitia membolehkan gitu. Kalau bisa digantikan ya digantikan. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan ataupun dari masih menyanggupi untuk individual diperbolehkan. Oke, baik. Makasih, Mas. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai juknis, setelah ini bisa PC ke kontak person masing-masing penanggung jawab lomba atau bisa di grup Telegram. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum untuk keluar ke grup utama, ke room utama, untuk teman-teman peserta bisa hidupkan kamera untuk sesi foto bersama. Oke. Untuk teman-teman peserta boleh untuk kembali lagi ke room utama, akan dijelaskan timeline utama dari perlombaan di Teknokom 2021 ini. Oke. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.